untuk yang siang ini adalah acara lanjutannya, yaitu talk show. Nah, talk show-nya bertemakan dengan Unleash Green Potential, dan salah satunya ini adalah workshop mengenai ekoenzim. Nah, baik, jadi Unleash Your Green Potential ini dipersembahkan oleh Raf Mustopo, yaitu dari reuni akbar yang akan diselenggarakan sama kakak-kakak alumni nanti di bulan November 2023. Jadi teman-teman mahasiswa jangan lupa nanti datang ya. Kita GBK ngalahin Coldplay. Oke, baik. Kita akan mulai saja untuk workshop ekoenzimnya. Baik, mari kita sambut workshop ekoenzim dari Sanggar Larasati Yayasan Ombak Katulistiwa. Teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami berdua hanya punya waktu 30 menit. Jadi perkenalan saat ini tolong ada yang jadi timer, 1 menit dikasih tanda. Saya akan perkenalkan beliau. Oke, siapa yang jadi timer? Oke, ibu ya, 1 menit bu. Ya. Kami Sanggar Larasati, Ibu Dani Kusumawardani, beliau adalah ketuanya. Bekerja sama dengan kami berdua dari komunitas Ecological Enzim Nusantara. Beliau adalah Ibu Sri Nasti Rumawati, narasumber nasional dari komunitas EE Nusantara. Saya waktu tadi mengatakan narasumber nasional, dia colek saya. Saya bukan narasumber nasional, cuman tingkat Depok katanya. Ya nggak apa-apa, Depok kan juga nasional ya Bu ya. Ya, amin. Nah, beliau akan memperkenalkan segala macam pokoknya 5W1H. Ya, Vkom pasti ahli soal itu, tentang ecological enzim. Perkenalkan, inilah Ibu Sri Nasti Rumawati. Saya lupa memperkenalkan nama saya. Saya Rino namanya. Silakan Bu, monggo. Terima kasih Pak Abang Rahino. Ini kebetulan adik saya. Teman-teman semua apa sudah pernah mengenal ekoenzim? Belum semua? Kasihan. Padahal itu ekoenzim sudah sayuran boleh sama air. Jadi perbandingannya itu 1:3:10. 1 bagian gula atau molase, 3 bagian bahan organik, dan 10 bagian air. Jadi misalnya airnya itu ada 1 liter, maka dibutuhkan 1 ons gula merah atau molase dan 3 ons bahan organik. Itu difermentasi dalam tempat tertutup dari plastik selama 3 bulan. Ini Bu ya. Jadi dari plastik. Karena kalau dari logam itu akan dikalah. Kalau dari kaca itu bisa meledak karena dia mengeluarkan gas. Dalam proses fermentasi dia mengeluarkan gas sehingga bisa terjadi ledakan. Jadi harus dari plastik. Karena dari plastik ini dia bisa, plastik ini kan ada pori-porinya ya.
dia mengeluarkan ion-ion negatif yang bisa membersihkan udara. Jadi dalam proses pun dia sudah bermanfaat begitu. Jadi slide dinyalakan. Tadi sudah saya katakan bahwa Dr. Roskon ya namanya, yang meneliti selama 30 tahun. Next. Nextnya belum mulai. Belum ada. Tadi udah itu. Ibu sambil nunggu slide, Bu, mau nanya apakah cuma itu aja bahan yang bisa? Iya. Cuman gula merah, air dan kulit buah atau sayur. Itu aja. Jadi namanya bahan organik di dalam komunitas kami itu disebut bahan organik yang terdiri dari kulit buah dan sayur. Tapi harus yang fresh ya, jadi jangan yang busuk, jangan yang sudah dimasak, pokoknya yang fresh. Belum dimasak, kulit buah yang segar, jangan yang busuk, sayur juga seperti itu. Itu dicuci dulu atau? Dicuci dulu, dalam keadaan bersih dan ditutup rapat karena dia anaerob, jadi tidak boleh kena oksigen dalam proses itu. Next. Next, Mas. Jalan ke. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan ya apa itu ekoenzim. Kemudian Dr. Rosukon, next. Ya, ini sudah terdiri dari molase, gula, bahan organik dan air. Next. Nah, ini penemunya adalah Dr. Rosukon Pompanfong dari Thailand. Dia meneliti selama 30 tahun sehingga mendapatkan formula yang tadi saya katakan 1 perbandingannya 1, 3, 10. 1 itu gula merah atau molase, kemudian 3 itu bahan organik dan 10 air. Next. Ini adalah Dr. Joan Oon yang dari Malaysia, dia yang menyebarluaskan. Kalau Dr. Roskon tadi yang menemukan, tapi Dr. Joan ini yang karena tertarik dengan penemuan Dr. Rosukon itu sehingga dia yang menyebarluaskan ke seluruh dunia. Next. Mengapa ekoenzim? Ekoenzim kenapa diperlukan harus dibuat? Karena sampah dari TPA, dari tempat pembuangan akhir itu 60% adalah sampah organik. Sampah organik itu menyebabkan bau yang busuk yang jelas ya, baru sehari 2 hari aja sudah busuk. Kemudian dia menghasilkan gas metana, yaitu gas yang menyebabkan pemanasan global. Sehingga pasti perlu kita ingat. Next. Nah, itu salah satu rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Next. Nah, kita ingat pada tahun 2005 terjadi ledakan di Lewi Gajah. Barangkali teman-teman sudah ingat waktu itu terjadi ledakan di sana di tempat pembuangan akhir sehingga beberapa dusun tertimbun oleh sampah. Itu menyebabkan itu karena terjadinya gas metana yang meledak itu. Itu menghindari itu supaya jangan terjadi lagi, makanya kita bikin ekoenzim. Next. Kita dengan mengolah ekoenzim kita telah membuat sebagian besar sampah kita dan mengurangi beban TPA. Next. Produk yang kita gunakan di rumah sebagian besar mengandung zat kimia sintetis, ya kan, seperti shampoo, seperti semprot-semprotan ruangan, seperti hand sanitizer, seperti sabun untuk ngepel dan sebagainya, itu semua ada zat kimia sintetisnya. Tapi dengan kita membuat ekoenzim itu semua tidak membahayakan kan. Kalau
zat-zat kimia itu kan membahayakan, tapi dengan ekoenzim karena dia dari alami, dia sangat tidak membahayakan. Next. Kemasan juga kemasan dari zat-zat bahan-bahan tadi kan juga merupakan polusi ya. Bahan plastik, botol plastik semua merusak lingkungan, mencemari lingkungan kita. Next. Nah, ini bahan ini yang hasil ekoenzim yang sudah dikemas. Maka sayangi bumi, sayangi kehidupan kita. Untuk siapa? Untuk anak cucu kita kan. Kalau kita tidak membuat hari ini, nanti anak cucu kita diwarisi bumi yang rusak, yang berpolutan. Next. Ini cara membuat ekoenzim. Sekarang Pak Abang Rahino akan mempraktekkan cara membuat ekoenzim. Ini dulu, jadi cara pembuatannya adalah ini wadah, ini 2500 cc. Airnya harus 60% dari wadah. Jadi kalau ini molasses. Karena tadi 1500 cc berarti molassesnya berapa? 1,5 on ya. Karena 1500 cc air jadi ininya 1,5 on. 10% dari airnya. Dikocok. Saya kok gemeter ya. Depan mahasiswi. Airnya berarti 1 liter lebih 8 cc. 1080 cc. Dan gula merahnya 108 gram.
Yang dicampur rata, diukur nggak apa-apa. Kalau di rumah ini saya jilat karena gula. Sayang. Iya saya betul. Tapi karena di sini ya nggak enak. Dicampur sampai Tercampur rata, sampai larut. Padahal di rumah diukur iya, pakai tapi tangan. di depan ibu dosen nggak enak itu pakai tangan. Boleh aja. Diuak-uak juga boleh pakai tangan. Jangan dimasak, nggak boleh dimasak ya Bu ya. Sudah. Nah, sekarang bahan organiknya kalau yang ini tadi karena perbandingan 1:3:10 ini dengan 150 gram molase berarti 450 gram bahan organik. Ini sampah sudah dicuci ya Bu ya. 450 gram. Oh, 3 jenis. Papaya. Tadi papaya nggak dibawa. Buah naga. 450 gram. Tapi sebenarnya kalau bisa itu banyak buahnya, itu minimal 5 buah gitu ya, 5 macam. Iya. Ya. 250 kurang 200 ya. Wah, sampah perlu totalitas ini Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan jijik dengan sampah, karena sampah ini sampah organik sudah dicuci. Kami memproduksi EE ini meminta dengan gratis dari para penjual jus di tepi jalan. Mereka senang karena diminta saya sampahnya. Kemudian diaduk. Tutup rapat, dan ini nanti didiamkan selama 3 bulan. Kemudian kita nanti diberi catatan di sini tanggal pembuatannya, nanti panennya kapan. Misalnya sekarang tanggal 17 Juni, ini nanti panennya September, 17 September ini sudah jadi. Gitu. Jadi nanti harus ditulis di sini. Dan ini yang ini berarti 320
pipa membuka, harus dibuka sedikit itu supaya gasnya keluar. Tiap hari harus dibuka seperti itu. Kalau ini tidak perlu karena dia lebar kan, jadi ruangannya kan masih cukup untuk proses pengeluaran gas itu masih cukup, nggak akan meledak. Jadi lebih baik pakai amannya ya pakai yang mulut besar, mulut lebar. Dan ini harus dari bahan plastik. Karena dari bahan plastik, karena kalau dari logam itu akan karatan ya. Atau dari kaca juga takut kalau meledak itu tadi. Dan kalau dari kaca, dari logam itu dia tidak mengeluarkan ion negatif, jadi dari sini tuh ada pori-porinya, dia mengeluarkan ion-ion negatif sehingga membuat untuk kesehatan kita bagus. Nanti itu ditutup dengan bumi itu sudah terjadi seperti tadi ada climate change, ada pemanasan global. Dengan membuat ekoenzim ini, karena dia menghasilkan ion-ion negatif sehingga bisa menyelamatkan bumi. Karena 3 unsur dari bumi, yaitu tanah, air, dan udara, bisa terselamatkan dengan pembuatan ekoenzim. Dengan air ini kita bisa menyemprotkan ke udara dengan perbandingan 1:1000, 1 bagian ekoenzim dengan 1000 bagian air itu bisa membersihkan udara. Kemudian juga bisa membersihkan air sehingga yang danau-danau yang sudah berpolutan itu bisa dibersihkan. Lalu di Sunter, Danau Sunter juga dibersihkan dengan ekoenzim. Kemudian untuk pupuk kan tanah ya, tanah kan bumi. Jadi ini untuk pupuk hanya dengan 1:1000, jadi 1 liter air dengan dikasih hanya 1 cc. 1 cc ekoenzim sudah cukup. Karena tidak boleh lebih dari itu, kalau lebih malah tanamannya mati. Gitu. Dan ini juga, ini yang terutama yang itu tadi yang menyelamatkan bumi ya, 3 unsur bumi itu terselamatkan. Tapi di samping itu ada bonus dari ekoenzim bermacam-macam, ada 17-18 macam. Jadi bisa untuk
untuk bantalan. Jadi kalau pegel-pegel dan sebagainya itu fungsi. Di atasnya, di atas tadi. Sama soda api, jadi sabun. Ini untuk sabun muka. Nah, ini proses apa namanya? Ini sudah mau panen. Ya, setelah jadi itu bisa difermentasi yang kedua. Jadi baunya ekoenzim kan asam-asam kayak tape gitu ya. Kan kadang-kadang orang bisa dibeli pewangi, misalnya sekai melati jeruk cara 10% dari wadah, misalnya ini bisa penuh ya, misalnya 1 liter diberi 1 ton jeruk, kulit jeruk ya, kulit jeruk atau serai atau bunga-bungaan itu menjadi wangi. Hanya 1 bulan difermentasi, 1 bulan sudah jadi wangi. Saya kira sudah cukup ya. Ini hasil ekoenzim. Ini pakai gula merah ya. Kalau pakai gula merah warnanya seperti ini. Tapi kalau pakai molase warnanya seperti ini. Itu. Nah, ini hand sanitizer waktu zaman COVID itu bisa dipakai dan dia tidak. Kadang-kadang orang kan suka alergi ya dengan hand sanitizer yang beralkohol itu, tapi dengan ini semua orang bisa pakai, tidak akan alergi. Kesaksian saja selama COVID berapa tahun ini? 2,5 tahun ya. Saya pakai ini. Ini menolong saya. Ya barang ini, satu ini saya buat hand sanitizer, lalu dengan ini. Di tangan tuh enak sekali. Lengket. Mencampurkan essential oil di sini, lalu jadilah ini harum dan tidak karena natural ya, alamiah, jadi tidak menimbulkan alergi, tidak menimbulkan apa-apa terhadap kesehatan kita. Saya pakai ini 2,5 tahun, nyatanya masih hidup. Saya nggak kena COVID ya, jadi manjur. Bapak Ibu bisa buat sendiri, tidak usah. Ekoenzim kita sudah hemat, tidak memberikan untuk lantai, untuk mandi, untuk keramas. Setelah itu cukup sekian. Semoga Bapak Ibu adik-adik semua bisa membuat rumah bisa nyaman. Nanti ada pemainnya nanti yang bisa berminat Silakan minta untuk mengaplikasi. Ini itu aplikasi ya, berbagai fungsi ya Bu ya itu ya. Ya. Manfaat dan takarannya. Sudah 1/2 jam Bu? Sudah. Oh 1 menit lagi. Sudah Bu. 1 menit. Siapa yang akan bertanya silakan. Jangan tanya saya, tanya expertnya. Sama. Ada yang bertanya, Bapak Ibu sekalian? Ya, silakan Bu. Oh adik, nggak kelihatan dari sini. Oh iya. Selamat siang Ibu. Siang. Saya mau bertanya, ini kan cara membuat ekoenzim ya, tapi apakah ada kemungkinan ketika kita bikin ekoenzimnya itu akan gagal dan bagaimana antisipasinya, solusinya gitu. Terima kasih. Ya, bisa gagal, kadang-kadang bisa bau
masuk, terus ada jamur hitam, itu ada solusi. Kalau yang jadi ada jamur hitam itu lebih baik buat mau kerja. Jadi dibuat tanah. Tapi kalau ada lagi yang keluar belantungnya itu nanti ditambah gula lagi. Ya ada bahaya, tetap di sinar matahari. Bisa hilang sendiri. Ditambah gula, terus kemudian ada gagalnya, ada bisa terjadi kegagalan. Itu yang misalnya mungkin kurang rapat ya nutupnya, itu terus kemasukan oksigen terus jadi berjamur hitam begitu. Makanya ini harus ditutup rapat ya. Jadi bisa berjamur hitam itu memang nggak bisa di ini, tapi bisa untuk pupuk kalau yang berjamur hitam ya. Biasanya kadang-kadang jamur putih, kalau jamur putih itu nggak apa-apa, jamur putih itu baik. Terima kasih. Iya. Dengan essential oil juga. Oh, luar biasa. Amazing. Kita beri tepuk tangannya buat Sangga Larasati dong. Masya Allah, luar biasa. Jadi this is a very good penemuan kalau kita bilang ya, bahwa di sini lingkungan bumi kita menjadi lebih baik sebetulnya dengan yang seperti ini. Hal-hal yang simple thing sebetulnya, tapi memang butuh effort ya, butuh effort karena 3 bulan loh prosesnya Ibu, betul ya Bapak ya. Ini luar biasa, kita beri tepuk tangannya dong. Semoga teman-teman mahasiswa dan teman-teman alumni yang memang berkenan hadir di talk show ini, terutama ekoenzim, karena this is very fully important, karena limbah rumah tangga itu luar biasa besar dampaknya, efeknya. Saya juga mengalami, kita teman-teman juga yang di rumah ya, mungkin orang tuanya yang di rumah ya, yang pasti emak bapaknya pasti senang kalau anaknya ngeliat, loh kenapa minta buah-buahan dibuang, tenang deh saya, sampah jadi terurai gitu dengan rapi gitu kan ya. Betul ya Ibu ya, jadinya limbah di rumah tangga kita menjadi berkurang ya. Terima kasih sekali untuk Sangga Larasati untuk workshop ekoenzimnya. Yuk, luar biasa. Tadi yang penanya siapa tuh? Yang nanya, boleh dikasih. Iya, jadi ini dari Sangga Larasati. Terima kasih. Ya, makanya yang cowok nanya. Jangan enggak. Ya. Oh, Bapak. Oh gitu. Oh. Oh, boleh. Di flyer ini ada tulisan Sanggar Larasati kalau tidak salah ya, lalu ada nomor ponsel. Berfungsi untuk jika Bapak Ibu sekalian tadi Yang mana Pak? kolasenya tadi. Kolase. Kalau membutuhkan kolase bisa mengambil atau beli dari Sanggar Larasati, ada nomor ponsel. Oh, Silakan. bisa di WhatsApp gitu ya Pak ya? Bisa, itu WhatsApp ya Bu ya. WhatsApp ya? Ketuanya itu. Oh, oke. Ya. Ya, jadi kalau teman-teman mahasiswa butuh informasi mengenai ekoenzim buat tugas kuliahnya, bisa langsung di calling aja di WhatsApp ya. Betul ya? Ya, ada lagi Pak yang mau disampaikan? Apa cukup itu saja? Oh ya, oke. Terima kasih banyak, luar biasa, tepuk tangannya dong. Tapi ada satu lagi nih, ini minyak goreng bisa ya? Dibuat minyak goreng bisa nggak sih? Nggak bisa ya? Lumayan kan buat ngurangin, nggak beli minyak. Oh, bikin sabun bisa. Oh, minyak jelantah bisa. Oh, oke. Oh, bukan. Ya, saya tahu bukan sabun, cuman deterjen gitulah ya. Oh iya. Ya, luar biasa, tepuk tangannya dong buat Sangga Larasati. Ini amazing ya. Pokoknya ini ada media sosialnya nggak dikira-kira? Ada ya Bu ya? Namanya? Oh, belum ada. Oh, yayasan. Oh iya, oke baik. Teman-teman mahasiswa udah pegang lembarannya ya tapi ya. Oke, sip, luar biasa. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih, luar biasa. Sekali lagi, berarti ekoenzim itu adalah mengurangi sampah ya, organik ya, luar biasa. Tepuk tangannya dong buat kita semua. Yuk, kita akan mulai lagi untuk talk show Unleash Green Potential dengan Kak Emil dan Kak Dani Kosasi. Yuk, Kak Juni, bumper.
Ya. Reminding bahwa stand bazar ekoenzim tetap ada di depan. Iya. Terima kasih banyak Sangga Larasati. Teman-teman alumni nanti bisa melihat ya di depan booth-nya. Iya. Iya. Terima kasih. Ya. Ya, kita masih tunggu Kak Emil dan Kak Dani Kosasi. Silakan Kak Dani dan Kak Emil Kosasi. Kita mau talk show Unleash Your Green Potential by Raf Mustopo. Ya. Silakan Kak Emil. Langsung duduk di depan ya Kak ya. Iya. Iya. Kak Daninya ada? Oh iya, oke. Teman-teman sudah pada tahu narasumber kita hari ini? Belum? Nanti saya kasih tahu. Ya, silakan Kak Dani. Baik. Melalui kick-off Reuni Akbar 2023, Raf Mustopo dengan mengusung tema Mustopo Unleash Green Potential, sehingga para alumni dan mahasiswa Viko Mustopo tergerak berperan dalam kampanye Climate Change bagi generasi muda. Baik, untuk pertama-tama mungkin ada sedikit sambutan dulu dari perwakilan Dekan Vkom. Kami panggil Kak Nono Sukono, kami persilakan untuk memberikan sepatah dua kata. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Bu Emil, selamat datang. Kak Deni dan Bapak Imron. Baik, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara ini tentunya tadi ada acara reuni menjelang reuni akbar panitiaan. Baik, kami untuk mewakili Pak Dekan tidak bisa hadir hari ini, Bu Emil, Kak Dani ya mengisi acara ya. Baik. Jadi tema hari ini adalah komunikasi iklim dan perubahan iklimnya. Jadi ini antara komunikasi iklim dan perubahan iklim saling berkesinambungan, saling berhubungan erat. Nah, ini penting bagi rekan-rekan mahasiswa untuk mempelajari. Kenapa? Ya, karena iklim itu ya kita harus pelajari bagaimana kondisinya, keadaannya alam ini ya. Nah, sehingga perubahan iklim terjadi ya kita harus dipelajari melalui komunikasi. Nah, di sini jadi Bu Emil, terima kasih, ini nanti bisa sharing, bisa diskusi sama rekan-rekan mahasiswa. Ini apa itu iklim komunikasi atau komunikasi iklim dan bagaimana perubahan iklim terjadi. Nanti selebihnya pakarnya Bu Emil yang akan menjelaskan. Baik, terima kasih. Tidak panjang lebar untuk menyingkat waktu ya. Silakan Bu Emil dan Kak Dani ya. Ya, oke. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nono. Mohon maaf, ini ada mic satu lagi nggak ya tadi ya? Oh iya. Ya, baik, mungkin saya sebagai moderator juga di sini, saya akan sedikit introducing narasumber kita yang sudah hadir. Narasumber kita yang pertama adalah Kak Dr. Emilia Basar MSc IAPR, biasa disapa Kak Emil. Beliau adalah angkatan
90, lulusan S1 Viko Mustopo dan pernah mengajar di Viko Mustopo tahun 97 sampai 2011. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Kak Dani Kosasi, seorang kontributor, penulis juga, jurnalis. Beliau adalah angkatan 2007. Baik, kita beri applause untuk kedua narasumber kita dong. Iya, terima kasih. Baik, kita mulai dengan talk show sesi pertama kita dari Kak Emil. Silakan bumper. Baik, terima kasih. Kak Emil adalah seorang termasuk seorang dosen dan dia memiliki begitu banyak pengalaman di bidang komunikasi iklim. Kira-kira nih Kak Emil sudah lebih 20 tahun Kak Emil itu berkecimpung di dalam perubahan iklim ya, komunikasi iklim terutama ya Kak Emil ya. Ya, luar biasa dong Kak Emil, 20 tahun loh Kak, saya aja belum sampai. Tepuk tangannya dong buat Kak Emil, luar biasa. Sesuai dengan tema kita nih Kak, talk show kita itu adalah Unleash Green Potential. Ada sebuah gerakan kampanye namanya Climate Change. Jadi dari generasi muda nih, bagaimana pendapat Kak Emil dari sisi komunikasi perubahan iklim? Silakan Kak Emil. Satu dua. Baik. Terima kasih Katia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau kita mau ngomongin komunikasi perubahan iklim, coba deh teman-teman di googling Emilia Basar perubahan iklim. Nah, itu komunikasi. Kenapa? Karena itu menunjukkan komitmen kita untuk menangani perubahan iklim dengan cara, kapasitas, dan kompetensi yang kita miliki. Karena saya backgroundnya komunikasi, kemudian juga sebagai praktisi komunikasi, maka ketika ikut melakukan aksi nyata untuk menangani perubahan iklim, saya melakukannya dengan cara, pengalaman, pengetahuan yang saya miliki. Di sini ada mahasiswa komunikasi kah? Kayaknya semuanya nih komunikasi. Semuanya komunikasi ya? Oke. Dan kegiatan komunikasi perubahan iklim saya itu kebanyakan adalah untuk anak-anak muda. Ini dia anak-anak muda ya. Oke. Dan di sini sebenarnya saya bersama suami saya Dr. Imron. Nah ini dosen dan ahli perubahan iklim dari IPB University, dari Institut Pertanian Bogor. Jadi kalau Pak Imron ini, kalau saya S1 sampai S3-nya tuh komunikasi, S2 saya di UI, S3 saya di UGM. Kalau Pak Imron ini S1 sampai S3-nya perubahan iklim, S1-nya di IPB, S2-nya di Australia, S3-nya di Belanda. Jadi kalau mau tahu tentang perubahan iklimnya itu ke Pak Imron. Tapi kalau mau kita belajar bagaimana how to communicate perubahan iklim dengan mudah, nah itu boleh nanti diskusinya dengan saya. Karena pada saat saya mengikuti pelatihan perubahan iklim dengan Mr. Al Gore itu, oh ya Mr. Al Gore ya. Mr. Al Gore itu punya organisasi namanya The Climate Reality Project. Coba nih Al Gore, ALGOR. Siapa dia? Yang tahu boleh angkat tangannya. Silakan. Al Gore. Ya, masih tahu dong. Enggak apa-apa dan disebut deh. Yang lain? Yang lain ada Al Gore. Siapa kak? Ya, langsung browsing kayaknya. Pak De Al Gore siapa? Adalah mantan. Kalau saya bilang mantan saya nanti Pak Imronnya ngelirik saya ya. Mantan wakil presiden Amerika pada saat presiden Bill Clinton. Nah, Pak Al Gore waktu itu kami ikut pelatihan itu sekitar 3 hari atau 4 hari saya lupa ya, di Manila. Saya ikut tahun 2016. Lalu salah satunya yang beliau sampaikan adalah bagaimana caranya mengkomunikasikan tentang perubahan iklim dengan efektif, dengan mudah, orang paham apa yang kita komunikasikan. Nah, ini PR yang kita bareng nih. Karena kalau perubahan iklim nanti Pak Imron akan menyampaikan
menyampaikan juga apa sih perubahan iklim itu gitu ya. Karena kalau misalnya perubahan iklim kan teman-teman ada nggak sih mata kuliahnya tentang perubahan iklim? Nggak ada kayaknya. Jurnalis mungkin. Jurnalis juga nggak ada kan? Jurnalis Nggak ada. Jurnalis masih ada? Dan percaya sama saya, ketika kita mulai belajar tentang perubahan iklim, kalau kita buat orang komunikasi, orang sosial itu susah banget mempelajari itu. Tapi karena ini isu global dan udah masuk kepada krisis iklim, dan kita tentu orang komunikasi juga harus punya wawasan dan pengetahuan yang lebih banyak, nggak cuma sekedar pelajaran yang kita dapatkan di kampus. Sekali lagi karena ini isunya isu global, dampaknya pada tingkat lokal, itu kita rasain sekarang. Nah, akhirnya kita juga harus belajar tentang isu-isu perubahan iklim, dampaknya, solusinya, begitu. Termasuk adalah apa yang harus kita lakukan dari perspektif komunikasi. Itu tantangannya buat kita. Tapi nanti kalau teman-teman mau kita diskusikan lebih banyak, itu bagus ya. Karena sampai sekarang saya belum hatam tuh tentang perubahan iklim. Masih terus belajar. Apa sih yang dirasain teman-teman apa? Yang dirasain tentang perubahan iklim? Panas ya, karena salah satu artikel yang saya baca ini akan menjadi salah satu tahun terpanas akibat dari perubahan iklim itu sendiri, dampak dari perubahan iklim, peristiwa perubahan iklim gitu Kak Tia. Oke, baik, berarti perubahan iklim di Bapak Imron. Pak Imron, tapi kalau di komunikasi ke Kak Emil ya. Ya. Ini sebetulnya saya culik loh ke sini. Tadi jemput saya di Bandara Soekarno-Hatta, lalu kami berdua jadi pembicara di Zoom. Tapi kami bagi-bagi nih. Kalau saya kami baru aja bicara tentang pengelolaan sumber daya air. Nah, saya dari perspektif strategi komunikasi untuk pengelolaan sumber daya air atau bahasa Inggrisnya Water Resources Management. Itu juga sebagai pengalaman saya waktu sebagai National Communication Consultant di FAO, Badan Pangan Dunia, untuk program di Bappenas. Jadi saya pasti punya pengalaman di situ tahun 2002. 2002 berarti berapa tahun yang lalu ini? 2 tahun yang lalu kan? 2 tahun ya. 2 tahun. Nah, kemudian kalau Pak Imron pada saat tadi itu juga bicara tentang perubahan air, pengolahan air dan perubahan iklim, terutama untuk ketahanan pangan atau sektor pertanian. Nah, jadi kami tadi sambil jalan di mobil itu sambil ya bicara sebagai narasumber. Sehingga kemudian ketika sampai di sini saya bilang gini, ini kan saya mau ngomongin komunikasi perubahan iklim, ikutan aja yuk, saya bilang gitu. Kali teman-teman ada yang mau itu aja. Oh, dan nyala. Baik, terima kasih Kak Emil. Nih kira-kira apakah saling tektokan aja Kak Emil, karena sebetulnya kan kita kan semuanya kan di sini kan Fakultas Ilmu Komunikasi ya. Mungkin perubahan iklimnya mungkin sedikit bisa disampaikan oleh Bapak. Sebetulnya apa yang sudah terjadi dengan bumi kita actually gitu loh. Biar generasi muda nih our young youth knows about how condition about our earth right now. Ya, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Jadi saya kelihatan canggung ya, karena tadi itu saya maju bangga karena di listing. Nggak ada tornya, nggak ada nih. Tapi anyway, terima kasih. Jadi saya tanya aja ya. Tadi Bu Emil sudah menanyakan. Kira-kira kalau kita bicara iklim, sebetulnya kalau saya kan dari dari S1 belajar mengenai cuaca sama iklim yang dibicarakan sama, ya, unsur-unsurnya, ya kan. Nah, kalau saya bicara cuaca, pasti Anda akan bicara sesuatu yang secara nyata mempengaruhi hidup kita. Ekstrim, ya. Ekstrim, ya, nggak perlu ekstrim ya. Nggak perlu ekstrim. Oke. Tapi kalau seandainya kita mau pergi keluar rumah, ya, mungkin Anda akan tertarik, cuacanya gimana gitu kan. Nah, yang Anda lihat cuaca pada saat Anda membicarakan itu, indikatornya itu apa? Keadaan, situasi. Ya, keadaannya. Ya, karena kalau misalnya istilahnya kalau kita berpergian nih, cuaca di luar mendung nih, otomatis apa yang harus saya lakukan? Istilahnya ada antisipasi di awal gitu loh, Pak. Kira-kira seperti itu. Oh, jadi begitu. mendung artinya hujan, ya kan? Betul. Berarti kita bicara hujan. Ya. Kemudian konteks yang lain tadi bicarakan udah panas. Ya kan? Jadi kalau kita sebagai orang tropik biasanya akan membicarakan cuaca, iklim itu konsepnya di 2 unsur tadi. Hujan sama panas. Ya.
Hujan kaitannya dengan air. Betul. Nah, sekarang kita bicara apakah memang sudah berubah apa enggak gitu. Betul. Nah, mungkin karena kalau kita bicara perubahan iklim itu selangnya itu adalah kalau kita kan ada istilah interanual atau seasonal, ya. Jadi ada musim hujan, musim kemarau, itu seasonal atau musiman. Tapi ada juga yang konteks interseasonal, interanual, antar tahun. Anda pernah dengar istilah El Nino, La Nina? Oh iya, pernah. Badai. Tidak setiap tahun ada La Nina kan? Tidak setiap tahun ada El Nino. Sehingga yang dibicarakan peristiwa cuaca iklim tadi itu kejadiannya tidak setiap tahun. Artinya peristiwa yang interanual. Nah, kemudian ada interdekadal. Ya, bukan melatahin, tapi antar 8 tahunan. Dekade jatuhnya. Dekade. Oh, dekade. Nah, Oke. kemudian kalau kita bicara perubahan iklim itu sesuatu yang kita proyeksinya itu dari kapan tahun gitu aja, zaman batu sampai sekarang, kemudian sampai 100 tahun yang akan datang. Sehingga bicara masalah perubahan iklim, kita akan melihat sesuatu yang likelihood, probabilitas bahwa tahun 2100 kira-kira kita itu iklimnya seperti apa. Nah, Anda bisa bayangkan kan, sesuatu yang kejadiannya itu terjadi secara perlahan-lahan maksudnya ya. Betul. Sehingga kita nyaris, kalau kata Pak Bambang Harimurti dan segala itu, dia bilang kita seperti katak di dalam tempurung, ruangannya semakin panas, kita nggak merasakan, tiba-tiba kita meletus saja. Iya, betul. Konteksnya seperti itu. Ya. Sehingga saya tidak yakin bahwa kita merasa ada urgensi untuk bicara masalah perubahan iklim, karena kita kemarin sama aja selama saya mengalami. Tapi begitu para ilmuwan ini bicara dan melihat data, itu sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Betul. Perubahan 1,5 derajat ya itu terjadi bisa sampai 100 tahunan. Tetapi impact-nya, Anda bayangkan, bumi semakin panas. Apa yang terjadi? Penguapan semakin tinggi. Ya, bisa telur. Perubahan iklim Iya. artinya akan bergeser. Yang tadinya awalnya musim hujan katakanlah Oktober dasar yang satu, artinya pada minggu pertama itu akan bergeser ke depan atau bergeser ke kiri. Bisa menjadi lambat berarti. Ya, jadi curah hujan yang jatuhnya itu lebat, tetapi pada waktu yang singkat. Dan terjadi apa? Mustafa bilang mungkin enggak ya, tapi konteks itu akan memberikan efek boom. Jika orang bicara kalau masalah perubahan iklim, konteksnya kadang-kadang memang bencanaan. Betul. Ya kan, jadi yang dilakukan dan masyarakat kita aneka ragamannya ya. Makhluk hidup itu punya kemampuan untuk bertahan sesuai dengan selang. Ya, kita menemukan kopi ini ya. Bicara masalah Ethiopia sebagai produsen utama. Tapi kemudian karena perubahan iklim, mereka ya, akan bergeser, tidak lagi sebagai produsen. Karena apa? Akan bergeser ke tempat yang lain. Malaria yang tadinya ada di dataran rendah makin bergeser ke dataran tinggi. Karena apa? Suhunya meningkat. Nah, konteks-konteks seperti ini perlahan, tetapi harus menjadi perhatian. Yang akan mengalami siapa? Mungkin anak cucu kita. Tinggal kita mau meninggalkan generasi yang akan datang itu dengan lingkungan yang masih livable atau tidak. Saya tidak akan bicara masalah bagaimana terjadinya. Kira-kira konteksnya ke arah sana. Jadi kalau masalah proses dan segalanya barangkali tidak terlalu menarik ya, karena itu bagian hard science-nya. Jadi yang konteks-konteks kira-kira yang attach dengan experience kita itu dari apa sih? Itu yang biasanya akan menjadi ada human interest-nya di sana, bukan scientific interest ya. Untuk kita barangkali menarik, tetapi untuk adik-adik sekalian, untuk teman-teman kita enggak. Sehingga pada saat bicara masalah komunikasi iklim, oke, kita bicara fakta, tapi di balik fakta itu ada apa? Impact-nya kemana? Dan tentunya karena ini bicara sesuatu yang akan terjadi, ya kan, akan berpengaruh terhadap anak cucu Anda. Anda berhak dong meminta pertanggungjawaban orang-orang yang sekarang untuk melakukan aksi kan. Nah, aksi itu tergolong menjadi dua. Jadi setelah ini saya selesai. Ada, saya bicara, kalau yang menyebabkan perubahan iklim itu apa? Mungkin Anda pernah mendengar
mendengar ya konteks ada pemanasan global, kemudian ada emisi gas rumah kaca, konteksnya ke sana. Jadi kita bicara masalah penyebab. Yang menyebabkan siapa? Kan kita juga. Saya kesini naik mobil kan. Iya. Kemudian saya minum kopi, yang kopinya mungkin lebih enak kalau dari Mandailing. Padahal untuk menghadap ke sini dia harus dibawa pakai pesawat udara. CO2-nya kan meningkat. Tapi kita seolah-olah ignore terhadap itu. Tetapi kita harus bertindak kan. Nah, konsep untuk mengurangi CO2, mengurangi emisi itu jatuh dalam kelompok yang kita sebut sebagai mitigasi. Kan gitu ya Mas Dania? Mitigasi. Jadi kita bicara mengurangi konteks yang menyebabkan. Tapi kalau kita bicara bahwa perubahan iklim sudah terjadi, kan kita kena pengaruhnya nih. Ya kan? Berarti kita harus beradaptasi. Dan adaptasi itu konteks yang harus kita sesuaikan untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan-perubahan tadi. Nah, sekarang kita mau yang mana? Mau bergerak di mitigasinya atau bergerak di adaptasinya. Dan sekarang sebagai agent of change itu katanya pemuda kan? Iya, pemuda. Oke, silahkan ambil peran itu. Ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Bapak, luar biasa, tepuk tangannya dong buat kita semua di sini. Berarti sebetulnya kemungkinan dari data itu kita tahu untuk 10 bahkan 20 tahun mendatang cuaca itu akan seperti apa? Keadaan iklim kita akan seperti apa? Betul gitu ya Pak ya? Betul ya, ih mengerikan, saya jadi takut. Ya, kira-kira dari sisi strategi komunikasi 10-20 tahun, kalau nggak salah di Eropa sempat pernah dikeluarkan data itu sampai ada unjuk rasa mengenai undang-undang di Eropa kalau tidak salah ya Kak Emil ya. Nah kira-kira nih dari 5W1H dari strategi komunikasi iklim, karena terkadang anak-anak muda nih ya walaupun dari BTS pun ya di PBB juga ngasih mengenai climate change gitu ya, tapi impactnya masih belum pengaruh, dia cuman arminya doang ke belakangnya nggak ada ya kan. Nah kira-kira nih 5W1H setelah kita sudah tahu nih datanya ada, sudah istilahnya sudah ada website pun yang sudah mengelola itu, apa yang menjadi kegagalan dari 5W1H itu sehingga kok impactnya belum terlalu global gitu. Silakan Kak Emil. Sekarang saya tanya dulu deh, di sini yang hadir di sini ya, Anda pernah nggak melakukan sesuatu hal yang kecil, tapi kalau dilakukan orang banyak itu berdampak. Hal kecil untuk terkait dengan isu lingkungan deh. Tapi kalau dilakukan orang banyak itu, wah itu bakalan dampaknya akan terasa. Ada nggak? Ya, silakan. Hal kecil aja deh. Siapa? Hal kecilnya apa? Ini menjawab 5W, nggak menjawab 5W1H ya? Nggak ada kuis. Silakan, ada yang mau menjawab? Ada nggak yang pernah posting? Misalnya saya hari ini bawa tumbler, gitu ya? Atau punya kantong belanja sendiri, terus udah gitu kamu punya kantong belanja sendiri juga, atau kamu bawa juga kantong belanja sendiri kalau belanja di pasar gitu ya, atau belanja di minimarket. Nah, ada nggak yang posting-posting kayak begitu? Ada? Angkat tangan ya. Iya, minimal itu ya kantong yang lagi minimal itu kecil aja deh. Yang kecil aja. Ada yang posting di IG? Gak, masa nggak ada punya IG? Ada? Serius nggak ada? Atau buang sampah itu berusaha disiplin? Iya, posting. Oh, atau ada buang nih. sampah berusaha disiplin yang organik dan anorganik. Pernah nggak melakukan itu? Ada nih Kak. Apa? Postingannya apa? Produk daur ulang untuk dijual, recycle produk. Wah, keren banget. Keisha. Siapa namanya? Keisha. Kami, saya punya perusahaan namanya Ciprocom, Center for Public Relations, Outreach and Communication. Itu perusahaannya baru 5 tahun. Lihat ya, IG-nya @ciprocom, CPROCOM. Ya. Di situ salah satu komitmen kami, ini kegiatan sosial. Kegiatan kami itu banyak kegiatan sosial untuk anak muda, itu kita sebut dengan Aku Iklim, aksi komunikasi untuk perubahan iklim. Pokoknya saya kasih nama yang harus ada komunikasinya, ada perubahan iklimnya. Mikir terus, Aku Iklim disingkatnya ya. Kemudian ada juga Climate Communication Forum. Itu forum diskusi nih kayak begini nih. Yang datang biasanya para profesional, tapi ada juga mahasiswa.
Yang lainnya lagi ada sejak pandemi kami bikin IG Live Bincang Bumi. Coba di situ ya. Kemudian setiap hari Minggu, kalau teman-teman kami tinggal udah 10 tahun terakhir ini kami tinggal di Bogor, kantor si Prokom juga ada di Bogor. Setiap hari Minggu jam 10 sampai setengah 12 itu kami mengundang anak-anak usia sekolah, kebanyakan SD, untuk beraktivitas. Salah satunya adalah mereka wajib bawa botol minum sendiri kalau mau datang ke si Prokom. Jadi mereka baca, nonton, kemudian juga public speaking, storytelling, dan dance gitu ya, nyanyi dan sebagainya. Pokoknya ya anak-anak gitulah ya. Dibikin sekreatif mungkin. Salah satunya juga itu tadi kayak Keisha tadi bikin bahan dari produk dari barang bekas jadi produk yang bermanfaat. Ada frame foto, ada juga tempat pensil dan yang lainnya. Jadi silahkan kamu datang. Nah, dari semua itu, kenapa juga saya menyasarnya anak muda? Karena nanti Andalah yang akan menjadi pemimpin di negara ini, di dunia ini, dan yang menentukan nanti bumi kita mau jadi apa ke depan. Oke. Kemudian yang lainnya, nanti Keisha dilanjutkan terus ya kegiatannya ya. Kemudian yang lainnya, kalau sekarang pas di tengah nih, kalau lihat IG-nya si Prokom kan ada 9 kotak ya. Dari 9 kotak itu di tengah itu pasti hampir dipastikan adalah, kecuali kalau ada event tertentu ya. Misalnya kayak tahun baru atau ulang tahun si Prokom gitu. Nah itu kegeser tuh. Di tengah itu dari 9 kotak berarti ada 3 kotak. Itu pasti isinya tentang isu lingkungan dan perubahan iklim. Itu juga komitmen. Susah nggak sih? Nah kan ini head of content nih, Pak Kadani nih, ya di M-Block. Itu strateginya kami. Untuk apa? Untuk komitmen kita terus serta di dalam menangani perubahan iklim. Staff saya kebanyakan anak muda. Jadi akhirnya mereka juga belajar. Masa kita keluar woro-woro gitu ya, bagaimana menangani perubahan iklim, apa harus kita lakukan, tapi di dalamnya kita nggak melakukan. Oke. Thank you Keisha, keren banget. Mudah-mudahan nanti kamu menjadi pemimpin yang memimpin anak-anak muda dan bangsa ini untuk terus peduli lingkungan, untuk terus menangani perubahan iklim, untuk kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Amin. Terima kasih Keisha. Luar biasa dan juga Keisha. teman-teman yang lain ya. Yuk, tepuk tangannya dong. Lain kali posting recycle ya, jangan recycle close aja. Iya, terima kasih. Kira-kira ada teman-teman teman-teman mahasiswa yang mau ditanyakan mengenai komunikasi iklim? Silakan, atau mengenai perubahan iklim ya Pak ya. Perubahan iklim kira-kira siapa? Keisha ada yang mau ditanyain? Ya teman-teman mahasiswa ada? Oke. Baik, jadi saya bawa ini loh ya, sengaja nih. Ini saya bawa dari rumah di Bogor ke Makassar, dari Makassar ke sini. Wow, banyak banget. Saya baru mendarat dari dari Makassar tadi. Ya. Ini saya bawa terus karena ini majalahnya majalah lama, National Geographic. Terus saya tahu kalau ada Kak Dani, kontributor National Geographic. Jadi saya mau menyatakan ke Kak Dani, saya baca loh majalah. Luar biasa. Ini di November 2015 kan kalau Anda itu baca salah satu yang bagus itu ya kayak National Geographic, lalu BBC Indonesia ada juga. Itu banyak tuh artikel-artikel terkait tentang perubahan iklim. Kalau Anda nggak mau baca buku-buku teksnya yang barangkali susah gitu ya dipahami, baca aja kayak gini. Kemudian juga di sini di 2015 udah ada kata-katanya di sini. Boleh nggak dibaca? Oke, silakan dibaca. Boleh nggak yang video saya baca ini nih? Iya. Yang keras. Kebaca gak ini? Oke, silakan baca yang keras. Maaf, tak ada gambar indah untuk perubahan iklim. Oke, udah nggak ada lagi nih gambar indah. Mampukah kita bertahan? Mampukah Anda bertahan untuk 20-30 tahun yang akan datang? Itu pertanyaannya. Wow, luar biasa loh tagline-nya ya, luar biasa, luar biasa. Waduh, kayak kalau ngebahas soal perubahan iklim atau bahasanya komunikasi iklim itu kadang-kadang suka berat ya Kak Emil ya, Pak ya. Soalnya kedepannya nih kita bakal mengalami hal yang sama karena tahun ini aja kita mengalami kemarau berkali-kali gitu loh, sampai yang goreng telur pun di tengah-tengah panasnya matahari kan gitu ya. Dan itu sudah terjadi gitu loh. Tahun lalu juga pernah ya Pak ya, sudah terjadi, dan apakah itu akan terus gitu loh. Nah, agak sedih juga sih kita. Cuman ya
Bismillah ya, pokoknya kita mencoba untuk merubah dari diri kita sendiri dulu. Sepertinya itu yang utama Kak Emil. Betul ya Kak Emil ya? Luar biasa. Tepuk tangannya buat kita semua di sini. Terima kasih banyak atas pengetahuan yang terbaru. Terus kemudian yang pasti dari suaminya, terima kasih banyak untuk data-datanya Pak. Itu luar biasa banget, membuat kita menjadi menambah pengetahuan, terutama Kak Emil juga. Ya, mungkin untuk talk show selanjutnya saya akan sampaikan, yaitu narasumber kedua kita adalah Kak Dani Kosasi. Beliau adalah seorang kontributor, penulis, jurnalis, dan editor. Dalam dunia tulis-menulis, Kak Dani sudah melakukan sejak tahun 2011 ya Kak ya, sudah selama 5 tahun berada di area perubahan iklim dan lingkungan hidup. Dan beliau juga mengerjakan artikel untuk majalah National Geographic Indonesia. Betul gitu ya Kak ya? Iya. Beliau juga ada cover story ekspedisi, terus kemudian ada booklet, newsletter juga ada. Banyak banget ini, yang luar biasa ini. Ya. Baik Kak Dani, kira-kira nih, kan Kak Dani ini kan seorang jurnalis ya. Kira-kira dari segi format apa yang bisa dilakukan teman-teman mahasiswa nih mengenai proses tugas membuat penulisan yang terlihat lebih halus lah, format penulisannya biar mengena di pembaca terutama ya, karena terkadang experience kita kalau membaca kalau kurang menarik kayaknya nggak seru, udah lanjut lagi, pindah lagi untuk artikel selanjutnya. Nah, bagaimana cara istilahnya dari sisi penulisan, apakah ada tips and tricksnya supaya teman-teman nih yang kita nih semuanya fakultas ilmu komunikasi kan pasti belajar jurnalistik, terutama penulisan, pasti ada karya esai nanti untuk tugas akhir. Nah, kira-kira ada nggak tipsnya, kemudian ya kasih tahu lah kita dari segi format penulisan lah, terutama untuk sisi jurnalistiknya yang selama ini sudah Kak Dani geluti. Silakan Kak. Terima kasih Kak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya sekarang. Udah sore. Pertama mau nanya dulu deh. Ini semua semester berapa ya? Semester berapa? 4 6. Ada yang udah penjurusan? Udah ada yang penjurusan belum? Ada yang semester 6 penjurusannya? Ada yang ambil jurnalistik? Humas, ada jurnalistik? Broadcasting? Broadcasting tuh masuknya apa ya? Jurnalistik atau? Penyiaran. Penyiaran tuh penyiaran tuh biasanya ke masuknya kurikulumnya kemana? Ke arah kurikulum baru. Karena ada update cukup menarik ya, khususnya dari penelitian Remo TV, kalau semakin sedikit banget minat mahasiswa untuk menjadi jurnalis, ya kan? Khususnya di kampus-kampus yang memang terkenal dengan jurnalistik ya, kayak misalnya Ponegoro, kayak segala macam gitu. Sangat sedikit, apalagi yang perempuan. Banyak banget mahasiswa jurnalistik di perempuan, tapi yang akhirnya memilih karir untuk jadi jurnalis paling cuma 1%, 2% dari situ. Pertama mau ngasih tahu itu doang dulu ya, karena itu jadi PR banget sih untuk kampus yang ada jurnalistik. Itu sangat-sangat jadi PR. Dan kita sangat-sangat kekurangan jurnalis yang cukup kompeten, karena media sekarang hampir nggak pernah mau ada lagi menyediakan dana untuk pelatihan-pelatihan. Biasanya yang kayak gitu tuh dibebankan kalau nggak ke Dewan Pers, dibebankan ke asosiasi gitu, dan ke kampus. Jadi kayak media mengharapkan mahasiswa yang udah lulus itu ya udah bisa jadi jurnalis gitu. Tanpa ada pelatihan sekalipun itu kan Dani? Hampir nggak ada. Sekarang yang masih ada paling kayak Tempo, Kompas, betul. Cuma berapa banyak ngelihat yang sering tiba-tiba dengar ini media apa ya namanya, apa online.com gitu-gitu, banyak banget kan. Dan sekarang gampang banget untuk media. Dan ini juga banyak curhatan dari lulusan-lulusan, khususnya Mustopo, karena saya dari Mustopo, junior teman-teman, kalau susah banget sekarang untuk nyari kerja, khususnya di jurnalistik juga gitu. Padahal mahasiswanya juga hampir sedikit, kerjanya juga susah biasanya karena beban. Dan banyak juga yang pindah, yang kayak gitu. Ini sedikit info aja tentang situasi kampus jurnalistik. Nah, yang kedua, saya sebenarnya lebih asik neptokin aja dari Pak Iron, dari Mbak Emil. Tadi
Mbak Emil sempat nyebut soal Al-Gore. Tahun 2005 ini salah satu mulai naik ke isu perubahan iklim dan lingkungan di Indonesia. Tahun 2005 kita pernah kena satu bencana cukup besar di Bandung, meledaknya longsor dan meledaknya lebih banyak TPST di sana, hampir 150-an orang meninggal segala macam, dan kita nggak tahu mau ngapain dan nggak tahu bisa ngapain. Di saat itu undang-undang tentang persampahan belum ada. Itu cukup gede lah. Tahun 2006 Al-Gore merilis satu film dokumenter judulnya Inconvenient Truth 2006. Dari situ dunia juga udah mulai aware. Jadi banyak buku sebenarnya ngebahas sebelum tahun 2000. Banyak film, kalau ada yang tahu film Mad Max, banyak lah film yang membahas tentang Waterworld. Itu film perubahan iklim banget itu, saat dunia semua dipenuhi jadi air. Iya betul. Itu Waterworld film perubahan iklim banget. Jadi kalau misalnya ditanya format apa yang paling pas untuk kita mensosialisasikan perubahan iklim, banyak sebenarnya. Kalau nonton Inconvenient Truth, dia itu dokumenter, tapi yang mengerjakan hampir 70% sebagai jurnalis. Terus setelah itu mulai banyak lagi film-film tentang perubahan iklim, buku-buku tentang perubahan iklim yang basicnya adalah storytelling. Dan National Geographic itu menggunakan format pendekatan storytelling. Kenapa? Karena kita sadar bahkan sampai sekarang isu lingkungan, jadi kalau misalnya kita bagi ini terserah mau jadi jurnalis, mau jadi humas, PR dan segala macam. Karena salah satu yang paling jadi tantangan di isu lingkungan adalah komunikasinya. Mau di PR, mau di jurnalis, mau dimanapun, yang paling sulit itu di komunikasinya. Kenapa? Karena kalau kita di teman-teman wartawan lingkungan itu membagi isu ini ada 3. Ada red area, green area. Namanya green area itu biasanya isu-isu yang berhubungan dengan hutan, mangrove, bakau. Oh iya, banyak kayak gambut dan lain-lain. Itu green area. Terus ada lagi gray area. Gray area itu biasanya kayak isu-isu di tanah, pencemaran tanah segala macam. Terus ada lagi blue area. Blue area itu biasanya di laut dan udara. Oh, air ya. Laut dan udara itu biasanya kesana. Kalau misalnya tadi Mbak Emil nanya, di sini ada nggak yang pernah secara sadar atau secara nggak sadar melakukan hal sedikit aja yang ternyata itu berdampak sama perubahan iklim, kalau itu dilakukan oleh orang banyak. Sekarang yang lagi rame adalah isu polusi udara di Jakarta. Lagi ngikutin lah. Lagi. Maksudnya itu sebetulnya isunya udah lama itu Kak sebetulnya, tapi kayaknya muncul lagi. Semua isu lingkungan itu semua isu lama. Iya. Semua isu lingkungan itu semua isu lama. Betul. Kayak tadi Pak Imron bilang, itu isu jangka panjang sebenarnya. Isu jangka panjang yang jangka pendeknya selalu di cover sebenarnya, tapi memang tidak pernah selesai. Akan jadinya isu lama dan isu jangka panjang. Ya contoh paling gampang, misalnya bilangin orang tua kita atau kita sendiri untuk nggak bakar sampah lah. Karena sebenarnya bakar sampah itu kan ada peraturan perundang-undangan yang nggak boleh, yang segala macam gitu. Sudah ada aturannya. Tersosialisasikan dengan baik dan segala macam. Nah, perubahan iklim di anak-anak jurnalis itu adalah isu tingkat dewa. Beneran? Tingkat dewa ya? Itu isu tingkat dewa. Kenapa? Karena banyak istilah yang sangat sulit menerjemahkannya ke bahasa umum. Kayak tadi Pak Imron ngomong deh, ada berapa persen yang ngerti soal data-data, soal istilah, ya, itu isu tingkat dewa. Kita ngomongin udara deh, bagaimana cara menerjemahkan PM25, partikel 2,5 yang berhubungan dengan polusi udara ke bahasa yang dipahami sama masyarakat. Itu sulit gitu. Yang kayak gitu. Isu air pun sama. Misalnya kalau kita ngomongin isu blue carbon gitu, di laut atau di laut gitu, gimana caranya menerjemahkan itu ke bahasa yang semua orang paham? Salah satu cara yang paling mudah adalah storytelling. Bercerita tentang itu, dengan itu menyisipkan beberapa data di dalamnya, iya.
saat ini di Indonesia, oh iya kita balik ke di jurnalistik ya, jurnalistiknya Indonesia hampir enggak sampai saat ini yang sesuai yang saya tahu kita cuma punya berapa? Yang dalam negeri cuma 2 media yang fokus di isu lingkungan. Pertama ada namanya greeners.co, yang kedua ada namanya Equatorial itu dia bareng sama ada satu organisasi namanya EISJ, Environmental Society International Journalism. Terus dari luar ya kayak gini, National Geographic, ada Mongabai, dan saya yakin kalian nggak pernah dengar gitu. Karena itu isu-isu yang sangat spesifik, media yang sangat spesifik. Sedangkan untuk media mainstream kita, isu lingkungan itu nggak pernah ada rubriknya juga. Iya, kenapa itu? Bahkan nggak pernah ada, karena itu bukan isu yang menjual. Kecuali saat ada kebakaran hutan. Makanya tadi Pak Imran bilang kan, ya pada akhirnya kita tahu bencana, yang segala macam. Kalau kita mau ngomongin komunikasi publik, ya kalau mau ngomongin komunikasi publik by journalism, sampai saat 2020-an mungkin ya bad news is good news masih mungkin berlaku buat orang. Tapi udah mulai ke sekarang itu udah hampir nggak berlaku. Kenapa? Karena kita capek dengan kabar buruk terus. Benar. Kita capek dengan kabar buruk terus. Betul. Makanya storytelling main, dan storytelling nggak selalu menceritakan kabar buruk, tapi kabar-kabar wilayah atau kelompok masyarakat yang melakukan proses adaptif kalau untuk perubahan iklim. Ada yang telah terkena, ada mitigasi, yang kayak gitu diceritakan secara storytelling. Dan salah satu contoh yang sering mungkin kalian pernah lihat atau pernah dengar, seperti yang dilakukan Project Multatuli atau Narasi pernah bikin yang kayak gitu. Jadi kalau menyambung Mbak Emil dengan Pak Imron, isu lingkungan itu memang isu perubahan iklim itu memang isu jangka panjang. Yang paling menarik sebenarnya adalah keterlibatan atau ketertarikan di isu perubahan iklim dan lingkungan sejak 2021. Gen Z paling tinggi. Gen Z itu paling tinggi. Betul. Segala kegiatan komunitas, segala kegiatan perseorangan itu semua hampir di Gen Z. Di beberapa. Greta Thunberg itu Gen Z. Ada yang tahu Greta Thunberg? Iya. Nggak ada. Tahu nggak? Dia masuk di IG-nya Climate Change itu setahu saya. Iya. Ada beritanya. Greta Thunberg dia Gen Z. Kenapa? Karena kesadarannya muncul. Kesadarannya muncul misalnya gini. Di sini paling muda umur berapa? Ada yang paling muda? Enggak ya. Siapa yang ngerasa paling ada yang umurnya di bawah 25? Ada yang di bawah 25? Oh semua. Di bawah 23? Oke, 20? 19. Oh, 19. Paling muda ya? Paling muda 19 berarti 18? Ada. Oh, ada 18. Oke. 18. 18 ya. Kita hitung nih misalnya, kita hitung dari 50 tahun ke belakang. Misalnya sesuai dengan yang Pak Imron ceritakan dan segala macam. Kamu cari data-data tentang apa aja yang terjadi di Indonesia sesuai dengan keadaan iklim. Paling gampang putar lah. Ini misalnya, kita ngomongin ini misalnya. Ini sebenarnya bukan National Geographic yang bikin. National Geographic ngikut. Ini itu 2015 kasus kebakaran hutan cukup besar. Ngikut dari mana? Republika pertama kali bikin. Republika bikin satu tabloidnya itu full kosong. Gambarnya asap, tulisannya maaf tidak ada gambar indah untuk perubahan iklim. Copyrightnya dibeli sama National Geographic Indonesia, dibikin hal yang sama di situ. Dan di saat ini ada isu tentang laut yang kalau pernah lihat gambarnya ada kuda laut lagi ngelingkerin cotton bud di laut.
dan itu akhirnya jadi satu isu baru yang laut. Umur 18, kamu cari data misalnya, Indonesia punya berapa hektar sih hutan yang masih ada. Terus nanti kamu akan mulai bekerja di umur 23, saat kamu tua di umur berapa? 40-an? Belum ya? Oh iya, ya udah. Masih 30-an kayaknya. Oke. Ya. Kita hitung dari umur 19, hitung 70 tahun lagi dari sekarang. Atau 50 tahun lagi dari sekarang. Kamu bisa tracking, dari beberapa kebijakan, dari beberapa luasan hektar hutan yang ada dan segala macam, kamu bisa tracking. Di umur saya segini, berapa yang masih tersisa untuk anak saya? Hutan, itu baru hutan ya? Itu baru hutan? Itu baru hutan. Oke. Kamu bisa tracking berapa banyak, seberapa susah dan seberapa mudah saya dan anak saya akan menghirup udara bersih. Wow. Itu cara paling mudah untuk men-tracking jangka panjangnya dampak-dampak perubahan iklim. Okay. Dan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang tertarik. Kalau orang-orang yang nggak tertarik ya udah ngikutin alur aja, dan jurnalistik punya tanggung jawab untuk mengingatkan itu, karena biasanya target di jurnalistik itu ada dua ya paling nggak, yang satu pemangku kebijakan, yang satu pembaca mereka. Nah, pembaca mereka tergantung target audiens dari media masing-masing. Target audiens ya dari media masing-masing. Nge-track lagi misalnya, ada yang rumahnya di Bekasi? Ada yang di Bekasi? Ada. Oke. Hitung aja 20 tahun dari sekarang. Rumahnya di mana? Bekasi di mana? Timur. Timurnya di? Bulak Kapal. Jatimulya. Oh, Jatimulya. Dari Jatimulya akan kecium nggak ya Bantar Gebang? Gitu. Wih, dia bilang iya loh. Bener. Misalnya kayak gitu. Iya, Jatimulya ke Bantar Gebang itu cukup jauh loh. Iya loh, cukup jauh loh. Cukup jauh. Tapi luasannya kan semakin luas. Betul. Dan ini sedikit curhat sih ya. Sebenarnya saya itu jadi jurnalis dari 2010 sampai 2014. Sampai 2017. Di 2017 saya capek dan akhirnya memilih untuk freelance aja, freelance jurnalis. Dengan freelance jurnalis saya bisa memilih saya mau menulis apa, di mana. Karena mengikuti alur korporat media agak capek gitu. Agak capek. Kenapa? Cerita paling gak enak jadi wartawan adalah saat kita tahu sesuatu yang salah tapi nggak bisa kita apa-apain. Oh ya, that's it. Beneran? Iya. Kita tahu nih ada yang kok gini sih, gitu. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Betul. Dan itu capek. Berasa kayak budak korporat jadi akhirnya, bener gak sih? Bukan budak korporatnya, lebih ke tidak menyuarakan kebenaran. Bukan menyuarakan kebenaran juga, lebih ke lebih kayak gini deh. Kemarin kita ribut soal kebakaran hutan, pembukaan lahan dan segala macam, tiba-tiba menterinya ngomong jangan ada yang menghalangi proses investasi. Itu menteri loh ngomong. Oh ya. Menteri loh, di tweet ya, menteri lingkungan. Itu kacau sih. Yang kayak gitu tuh, yang kayak gitu yang padahal saya sendiri juga saat jadi wartawan cukup dekat sama Bu Siti gitu, Siti Nurbaya. Kita sering one on one atau bareng-bareng sama teman-teman wartawan lingkungan gitu banyak. Tapi memang cukup capeknya adalah isu lingkungan bukan isu yang seksi untuk jurnalis. Meskipun secara profesi kewartawanan enak, kita bisa kemana-mana, hampir seluruh keliling Indonesia saya pernah jalanin. Tapi ya kayak gitu, capeknya. Contoh paling gampang, kita main ke Ancol. Ini isu lingkungan ya Mas. Kita main ke Ancol. Ngapain? Terus nanya, ini kan
pantai punya negara ya, kenapa gua harus bayar masuknya gitu. Iya. Yang kayak gitu tuh selalu terpinggir gantian sama pariwisata. Gantian terpinggir sama apa. Nah, harus paham juga bahwa jurnalisme lingkungan atau isu lingkungan bukan isu yang berdiri sendiri. Sama lah kayak ilmu komunikasi. Dia kan ilmu terapan. Bukan ilmu yang berdiri sendiri. Jadi saat masuk ke isu lingkungan, di situ kalian akan ngebahas tentang semuanya. Politik, ekonomi, sosial, bahkan tenurial, semuanya gitu. Konflik, bencana, semua masuk di situ. Dan terlalu banyak yang di-cover dengan jumlah wartawan yang terlalu sedikit. Dan kapabilitas dan kemampuan yang nggak pernah dilatih. Kayak gitu sih. Masih tertarik jadi wartawan? Masih tertarik saya jadi sih. Kayak Mbak Emil lebih enak. Beneran. Jadi pembicara ya. Iya, duitnya jelas. Ya. Yang disampaikan jelas. Iya. Audiensinya ketahuan. Mendingan menjadi pakar berarti ya. Benar nggak sih? Mendingan. Kenapa? Karena saat kita jadi, ya kayak tadi saya bilang, kalau kita jadi jurnalis dan akhirnya kita mereport itu, menulis dan segala macam. Pertama kita nggak tahu siapa aja yang baca. Yang kedua kita nggak bisa ngukur dampaknya kayak apa. Iya, betul. Kan salah satu kebanggaan lu jadi jurnalis saat lu tahu artikel lu berdampak. Iya. Itu kan yang salah satu kebanggaan lu jadi jurnalis. Betul. Sedikit cerita. Waktu itu di Palangkaraya, saya waktu itu cuma dikirim untuk meliput gambut. Cuma dikirim untuk meliput gambut. Tapi tiba-tiba satu waktu itu bareng sama BPRT. Bukan BPRT, BRG. Waktu itu bareng sama Badan Restorasi Gambut. Belum jadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, yang masih Badan Restorasi Gambut. Kita diajak makan ke salah satu restoran yang cukup terkenal. Terus di restoran itu ternyata nyatu sama kebun binatang mini. Di dalam kebun binatang itu banyak binatang-binatang dilindungi dari Palangkaraya. Bahkan ada buaya, kan di Sungai Musi itu masih banyak buaya besar ya. Ada buayanya juga dan segala macam. Dengan kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Jadi experience yang diinginkan oleh si pemilik adalah orang bisa makan sambil melihat kebun binatang mini gitu. Terus saya nanya, ini punya siapa? Punya salah satu pengusaha di sana. Terus saya telepon waktu itu Dirjen Keanekaragaman Hayati di KLHK, Pak Bambang namanya. Saya telepon, saya nanya, Pak, saya lagi Palangkaraya nih, saya mau nanya, di sini ada restoran gini, ini punya izin nggak? Dicek sama dia. Itu salah satu benefit jadi wartawan juga salah satunya. Kita cukup dekat sama orang-orang pemerintahan. Dicek sama dia. Nggak ada Mas Dani. Langsung saya tulis dengan sedikit ngambil kutipan dari dia. Nggak ada. Pemiliknya saya telepon. Saya cari nomornya. Saya telepon nggak diangkat. Saya WhatsApp nggak dibalas. Panjang saya WhatsApp nggak dibalas. Tiba-tiba tengah malam dia WhatsApp balik. Kamu ini sama aja ya. Sama aja sama yang lain. Kamu minta duit sama saya. Saya ini berusaha untuk menyelamatkan hewan-hewan ini loh. Saya masih ingat itu. Kalau nggak salah screenshotnya masih ada, saya simpan. Saya ini berusaha menyelamatkan hewan-hewan ini loh. Gitu. Kenapa kamu harus ngelapor kayak? Saya balas, maaf Pak, kalau mau saya telepon dan saya rekam buat Bapak ya. Saya gitu. Nggak dibalas lagi sama dia, sama sekali nggak dibalas. Pada akhirnya saya naikin beritanya, saya naikin artikelnya dengan catatan pemilik telah saya mintain konfirmasi tapi tidak ingin menjawab. Besoknya ditutup sama BKSDA. Langsung. Bukan ditutup untuk berhenti operasional ya, tapi tidak permanen berarti. Tapi untuk mengurus izin. Mengurus izin. Tapi untuk mengurus izin. 2 minggu kemudian dapat kabar, saya udah pulang ke Jakarta. 2 minggu kemudian dapat kabar izin selesai dan buka lagi. Jadi nggak ada duitnya. Yang paling enak jadi wartawan cuma itu saat apa yang lo lakukan berdampak. Iya. Beda, makanya lebih enak kalau kayak gitu jadi kayak. Tapi sebetulnya ada kepuasan sendiri nggak sih? Terkadang ada kepuasan sendiri nggak sih melakukan seperti itu? Ya kalau idealismenya masih tinggi enak. Iya ya. Kalau idealismenya udah punya keluarga.
Kalau udah punya aduh anakku mau sekolah, Iya. aduh itu udah beda urusan. Betul, udah beda betul. urusan. Berarti Karena ya tahu sendiri lah, beban kerja wartawan di Indonesia itu cukup aneh. Beneran cukup aneh. Iya. Ya misalnya lu diharuskan menulis 10 berita dalam satu hari. Yang tulisannya itu sama aja sebenarnya, cuma di copy paste ditambahin lagi sedikit. Itu kan online kita gitu. betul. Iya, ada Dengan beberapa area bayaran yang sama. ya sangat-sangat rendah. Gaji wartawan berapa sih? Iya. Makanya saya di 2017 saya menyerah. Lebih baik saya freelance aja gitu. Nulis buku masih di isu lingkungan, nulis artikel masih di National Geographic dengan bayaran lebih besar dari jadi wartawan tetap gitu. Dan isunya bisa saya pilih gitu. Bisa saya pilih karena saya mengajukan proposalnya kan. Ini ada isu ini, saya mau bahas ini, narasumbernya si ini, kebutuhannya ini, diajukan, mereka setuju, kita jalan. Kan itu pitching. Kayak ke UNFCCC waktu itu juga sama kayak gitu. Jadi kalau mau nanya gimana jurnalisme lingkungan di kita, teknik dan prakteknya, seperti Mbak Emil bilang, kita nggak ada ilmunya, nggak ada kuliahnya, nggak ada pelatihan dan pelajarannya. Ya terjun lapangan dan banyak baca buku dan ngobrol sama teman-teman yang beneran ya, tapi bukan yang jale-jale. Bukan cawe-cawe yang lain. Ya, yang bukan yang jale-jale nyari amplop kayak gitu karena susah, nggak bakal dapat pengalaman ya kalau kayak gitu. Betul. Paling itu sih. Ya, luar biasa ada pengalamannya Kak Dani. Jadi kalau sebuah idealisme dimasukkan ke jurnalistik berarti istilahnya tompes ya. Gitu. Enggak juga ya. Iya. Mau ngomongin idealisme ke jurnalistik? Iya. Enggak juga. Enggak juga, oke. Iya, saat kenapa ya? Mungkin saya cukup beruntung ya. Saya cukup beruntung bisa contribute di National Geographic. Sebenarnya bukan di National Geographic ya, tapi bertemu dengan editor yang tepat gitu. Bertemu dengan partner kerja yang tepat gitu. Karena mau kerja di media yang segede apapun, seterkenal apapun, sebagus apapun menurut masyarakat, saat ketemunya sama editor yang ya bahkan nggak bisa ngedukung lo gitu, saat lo tahu lo salah, bahkan editor nggak bisa nge-backup, sama aja. Yang kayak gitu. Jadi jangan lupa di belakang si jurnalis keren ada editor. Yang jago gitu, ada editor yang benar-benar bisa bareng sama kita gitu. Jurnalis nggak kerja sendiri. Nah, idealisme itu biasanya dijahit bareng-bareng gitu. Biasanya kayak gitu. Ya, luar biasa dong, tepuk tangannya sekali lagi buat dua narasumber kita. Kira-kira dari teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyakan? Kebetulan Kak Dani experience juga banyak, Kak Emil juga luar biasa nih. Dua-dua ini adalah mantan alumni Mustopo loh. Ya, jadi sebetulnya mahasiswa-mahasiswa yang dulu nih, yang anak-anak alumni dulu tuh banyak sekali, banyak banget yang kontributor yang luar biasa. TV One juga ada, kita punya Angkor juga banyak, di SCTV juga ada. Kira-kira ada teman-teman alumni lain yang mau ditanyakan? Teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyakan sama Kak Dani? Silakan, izin, ada yang mau bertanya? Mana tuh jadi hilang diri ke Siva? Gak ada? Ya, oke, kita lanjutkan aja untuk penyerahan plakat ya untuk kedua narasumber. Baik, Kak Dani dan Kak Emil, terima kasih banyak atas pengetahuan barunya yang luar biasa. Kita beri tepuk tangannya bersama-sama dengan Bapak Imran juga dengan perubahan iklimnya, how amazing climate change itu sebetulnya penting, important untuk kita ketahui. Luar biasa, terima kasih banyak. Baik, saya akan panggil Kak Brahma untuk penyerahan plakat kepada kedua narasumber kita. Terima kasih Pak Imron. Silakan berdiri Kak Dani dan Kak Emil. Terima kasih banyak atas kontribusinya untuk teman-teman mahasiswa Vkom. Agak ke depan mungkin, di depan sini. Bareng-bareng. Kak Emil dulu yang dikasih sama Kak Brahma, nanti habis itu Kak Dani.
apa-apa ya Pak ya, buat Bang ibu-ibunya aja. Siap, luar biasa. To the best couple lah pokoknya. Iya, silakan. Iya. Kak Emil dulu. Iya. Iya, baik. Terima kasih Kak Emil atas kontribusinya untuk teman-teman mahasiswa. Iya. Terima kasih. Terima kasih Kak Emil. Selanjutnya Kak Dani. Ya. Idealisme berbuah kebaikan. Keberuntungan yang luar biasa dapat editor. Semoga ada teman-teman yang mau mengikuti jejaknya Kak Dani ya. Jadi jurnalistik. Mungkin dua-duanya boleh difoto bareng ya. Iya. Foto bareng Kak bertiga. Iya, silakan. Iya, foto bertiga. 1, 2, 3. Nggak apa, ulang lagi. 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih banyak. Oh, teman-teman. Oh, oke, baik. Teman-teman mahasiswa untuk maju ke depan biar foto bersama dengan narasumber. Ya, silakan. Iya. Pak Imran boleh? Iya, foto kenangan bersama teman-teman mahasiswa. Yuk, pada maju ke depan, iya sayang. Ayo botak buruan, maju. Yuk silakan, ayo. Ayo teman-teman semester 6, kemudian yuk teman-teman alumni kakak, ayo yang ikut ayo foto bersama narasumber yuk. Kapan lagi ketemu Kak Emil sama Kak Dani? Sama Pak Imron. Yuk. Ayo silakan. Ayo tak. Dapat nggak? Dapat nggak? Apa sebagian ada di atas? Sebagian ada di atas boleh? Ya, yang tinggi-tinggi boleh di atas. Iya. Yang cowok-cowok boleh duduk. Hah? Mahasiswanya yang cowok-cowok boleh duduk di bawah. Mahasiswa yang cowok? Oh, oke. Saya cowok ya. Ayo anak kosmik, diem baik. Sini. Ya Allah, ayo buru sini. Nggak disuruh nyanyi. Ya. Oke, hitungnya Mas. Oke. Ayo, Oke, sebentar. 1, 2, 3. Sebentar, satu kali lagi. 1, 2, 3. Sebentar. Kamera saya. Kalau Bob. 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, 1. 1, 2, 3. Oke. Untuk ini komunikasi. Oh, komunikasi. Kak. K. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak semuanya. Oh, kita mau mengumumkan foto favorit ya. Kita mau mengumumkan foto favorit. Kak Brahma silakan untuk pemenang foto favorit dan unggahan pilihan terbaik untuk postingan hari ini. Kak Brahma, silakan pengumumannya. Kak Jun udah siap ya? Yang jadi pemenang foto favorit adalah ya ini tim 1 kelas E fotografi. Untuk wakilnya mungkin atau teman-teman tim 1 deh sini. Siapa nih tim 1 kelas E? Ayo berdua bertiga boleh. Ini foto favoritnya dari hasil foto. Selamat untuk kelompok 1 sebagai pemenang foto favorit. Yeay, luar biasa loh. Ya, pemenang sertifikat foto favorit Lingkungan Hidup mendapatkan sertifikat dari Vkom UPDMB dan uang sebesar 5 juta rupiah. Oh enggak ya? Demen. Oh langsung shock dia, langsung shock. Maaf. Ini pemenangnya dapat apa ini? Voucher GoPay jadi kagak itu 500.000.
Hah? Ini yang pemenangnya cuman ini doang. 2, 3 sekali lagi. Voucher, jadi nih dapat voucher nih. Oh, untuk voucher dana elektronik akan di voucher. Pemenang foto favorit lingkungan hidup mendapatkan sertifikat dan voucher yang nanti akan disampaikan oleh panitia ya. Voucher GoPay, voucher dana elektronik nanti sama Kak Brahma ya. Selamat luar biasa. Selamat sekali lagi. Selamat. Ya, untuk foto pemenang foto unggahan terpilih. Oh, tidak ada. Oh ya udah, karena saya doang yang unggah. Ya, oke. Jadi gue doang pemenangnya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk semuanya. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Masya Allah luar biasa. Sampai bertemu di reuni Akbar Viko Mustopo 2023. Siap hadir. Terima kasih banyak buat teman-teman mahasiswa, kakak-kakak alumni, terima kasih banyak. Kakak Emil, kakak Dani, terima kasih banyak. Ya Allah. Terima kasih Kak Tia. Abu gelap. Iya ada fans. Kak Devi, terima kasih banyak Kakak Devi. Ayo teman-teman Kosmik. Teman-teman Kosmik, ada yang mau nyanyi lagi nggak? Ngapain lu datang? Udah selesai udah datang. Oke. Silakan teman-teman Kosmik. Yuk, silakan nyanyi. Jauh di Mato. Aduh. Yuk. Ayo gas. Gas, lagu apaan? Kita. Nggak tahu, Sheila on Seven. Balonku boleh? Balonku boleh? Ayo Om, bisanya apa? Ayo kalau Bong, nyanyi. Apa? Sheila on Seven. Mau apa? Lagu itu Gereja Tua. Oh, bisa lagu dangdut? Nggak bisa katanya, nggak bisa. Oke, request. Ayo, kakak alumni, siapa yang mau request lagu? Mumpung ada teman Kosmik di sini. Lagu kita. Oh. Lagu Sheila on Seven. Lagu Sheila on Seven. Suaranya dong. Yang gitar bos, suaranya bos, yang gitar. Apa sama saya? Dipegangin. Di saat kita bersama. Belum, tak dulu. Kak Juni. Gitar. Lirik di layar lagu kita. Terus gitar. Udah belum? Gitar udah belum? Ini yang gitar gak ada suaranya nih. Udah belum? Belum. Kak Juni, audio gitar tolong nyalain. Kak Jun. Katanya audionya nggak nyala. Mana nih? Mic aja, satu lagi nih. Sini. Audio cek. Udah belum? Udah. Asik. Yeay. Di saat kita bersama,
Di waktu kita tertawa, menangis, merenung oleh cinta. Kau coba hapuskan rasa di mana kau menjauh dari jiwaku, juga mimpiku. Hey, biarlah hariku dan harimu terbelenggu satu oleh ucapan manismu, dan kau bisikan kata cinta. Kau telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa hina. Hey, ini ada audionya gimana sih? Halo, tes. Jalan kita. Tes. Reguk dan reguklah mimpiku dan mimpimu, terbelenggu satu oleh ucapan janjimu, dan kau bisikan kata cinta. Kau tak percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa hina, dan kau bisikan kata cinta. Kau tak percikan rasa sayang. Akankah kita seirama, walau terikat rasa hina. Asik. Abis ini perawan janda. Yeay. Endless. Angels like you. Angels like you, babe. Oh, kurang ya. Angels like you. Ya, dia aja. Miley Cyrus.